It's not who I am underneath, but what I do that defines me. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Upgrade. It's time to record. Bukan record sih ya. Saatnya sekarang ini kita ngobrolin tentang kepahlawanan. Oh iya, udah momennya sih ya, Udah bulan momennya, November. gitu. Dan quotes yang tadi teman-teman udah pasti udah pada tahu kan, teman. Masa sih? Iyalah. Masa? Nggak semua orang tahu ya berarti ya. Iya, mungkin ada yang tahu, ada yang belum. Iya ya. Jadi Apa tadi quotes-nya? it's not who I am underneath, It's But not what I who I am do- underneath, but what I do that defines me. Wah. what I do defines me. Oke. Artinya Iya. dari quotes itu, yuk kita bakal banyak belajar, dan siapa yang mengeluarkan quotes itu? Siapa? Ya, itu Siapa, Bang? penggalan dialog kata- ya. Penggalan dialog yang muncul di salah satu kalau bisa kita bilang the best superhero film. The best superhero film, Iya. bukan the best superhero-nya ya, Bukan. tapi film superhero-nya. Kenapa? Karena film ini itu betul-betul mendobrak di masanya Batman Begins. Batman Begins. Nah, Yeah. inilah yang akan kita bahas di hari ini, dan kita akan menemukan arti pahlawan yang sesungguhnya. Woi, jadi kalau bisa diceritakan dulu nih, bukan spoiler lagi karena filmnya udah tayang di mana-mana gitu ya. Udah lama, tahun berapa ya? 2008, 2005. 2000, iya. 2005 dia udah tayang. Jadi ada seorang anak kecil, dia putra mahkota di sebuah daerah atau negara sih di Kota. ya, Ah, Gotham. anak orang kaya. Anak orang kaya Anak orang gitu, kaya yang di kota. membangun kota itu gitu kan. Sultan, the rich man Iya. di kota itu gitu. Jadi Anak tunggal, anak orang kaya. anak orang kaya, laki-laki, anak tunggal, anak orang kaya, cocok tuh. Jadi Iya. jadi yang nyari jodoh gitu ya, buat ukti-ukti yang pada nyari jodoh. Nah, ini cari yang anak tunggal, anak orang kaya. Orang tuanya nggak ada. Orang tuanya nggak ada gitu. Iya, jadi dia kejadiannya dia jatuh ke sebuah sumur, Mm-mm. ya kan, jatuh ke sebuah sumur, terus ternyata di situ adalah sarang kelelawar, dan inilah yang membuat dia trauma sampai setelah dia diselamatkan dari sumur itu gitu kan, selamatkan di sumur itu, dibawa oleh ayahnya nonton opera gitu ya, nonton pertunjukan. Setelah itu baru di situ ada adegan kelelawar, dan itu yang membuat dia nggak nyaman, trauma pada masa itu kan. Terus akhirnya dia minta pulang. Nah, di pulang inilah cerita ini baru mulai gitu kan. Ya, awalnya di situ. Awalnya di situ dia pulang lewat pintu belakang, tiba-tiba ditodonglah keluarga ini, ibu bapak dan anaknya. Sebetulnya udah mau dikasih, ternyata karena saking kalapnya si pembegal, penodong ini, akhirnya ditembak yang kena bapaknya dulu, terus akhirnya ibunya ditembak mati juga. Iya. Dan kata-kata bapaknya itu menegarkan sih di saat itu kan. Mm-mm. Jangan takut. Walaupun wah udah takut, tapi bapaknya selalu bilang jangan takut. Akhirnya abis itu meninggal, dan Ya, sejak itu dia Sejak jadi itu, yatim piatu kan. yatim piatu diurus sama Alfred itu ya butlernya ya. Butler itu ya pelayan setia dari keluarga ini, keluarga Wayne. Dan jadi si Bruce Wayne kecil itu bisa dibilang anak yang berkecukupan banget lah ya. Dan dia disayang banget, punya orang tua baik-baik. Iya. Bapaknya itu dokter kan. Bapaknya dokter sekaligus pemilik dan founder dari perusahaan Wayne Enterprise, perusahaan yang memang punya kontribusi besar di dalam kota Gotham itu gitu. Nah, jadi kejadian wafatnya Thomas Wayne sama si istrinya itu kan jadi headline tuh di Gotham. Iya.
sampai jadi headline, wah ini orang baik ini di kota ini mati kenapa, dirampok orang gitu kan, ditodong orang, wah anaknya terus jadi gimana gitu. Nah disitulah anaknya tumbuh besar ya kan, walaupun nggak diceritain detail sih di film Batman Begins itu bahwa Bruce Wayne ini tumbuhnya seperti apa psikologinya. Intinya dia tumbuh besar dan dia melihat ada sesuatu yang kacau di kota itu gitu loh. Iya, walaupun awalnya dia hanya terfokus sama balas dendam Balas pribadi. dendam pribadi ya. Ya intinya kejadian di malam itu betul-betul lebih trauma daripada dia jatuh ke sumur. Ke sumur kelelawar itu ya. Jadi kejadian di malam itu betul-betul bikin si Bruce Wayne kecil itu, apalagi dia ngelihat langsung kan si orangnya. Ngelihat langsung orangnya, dia ngelihat langsung kejadiannya, orang tuanya tewas ditembak. Jadi dia berpikir gimana caranya ngebalas dendam. Dia nggak bakal rela kan, orang tuanya itu orang tua baik-baik, orang baik-baik di kota itu, banyak ngebantu penduduk kota itu, malah ditodong dan mati. Nah jadi dia fokus awalnya adalah balas dendam pribadi. Nah itu. Dan dia ngerasa bersalah banget sih setelah kejadian itu kan. Ngerasa bersalah. Dia yang minta keluar gitu. Gara-gara dia ketakutan dengan teater kelelawar itu kan. Jadi dia ngerasa ada rasa bersalahnya. Dan itulah yang menimbulkan efek berkepanjangan secara emosional kepada Bruce Wayne kecil. Iya. Sehingga dia dendam banget nih sama yang. Pokoknya mati harus dibalas kematian juga. Ya, padahal si penodong kan akhirnya ketangkep tuh. Iya, ini ketangkep dan dihukum penjara sekian tahun, dan di tahun yang setelah selesai masa penahanan bakal dibebasin kan. Dan itu Bruce Wayne udah gede. Dan itu udah besar. Dan dia menghadiri sidang pembebasan si Chill itu ya, yang menembak orang tuanya gitu. Ketika di kondisi dia dewasa gitu. Cuman kalau dari gue pribadi, gue bukan mengomentari filmnya, tapi secara logika gimana caranya ya dia bisa growth dengan kapasitas dia setelah dewasa itu gitu. Gimana caranya? Sedangkan dia kan 2 kali menghadapi trauma. Kalau anak sekarang mungkin insecure banget gitu, mau ngapa-ngapain kan, mau ngapa-ngapain insecure banget gitu. Iya, apalagi mereka tinggalnya kan di mansion ya. Mansion kan bukan villa lagi loh, mansion. Wayne Mansion itu yang menunjukkan betapa kaya tuh bapaknya. Betapa kaya. Nah kalau misalkan mau ngelihat gambarannya mungkin Neverlandnya Jeko. Iya, bisa dibilang gitu. Semuanya udah ada di situ gitu loh. Iya, gitu makanya kan bisa dibilang dia itu betul-betul ngerasa kesepian setelah orang tuanya nggak ada. Iya. Bayangin rumah sebesar itu. Cuman dihuni dengan 2 orang. Walaupun mungkin ada pembantu juga. Tetap ada sih, tetap ada. Cuman gitu. Ya tetap yang tokoh utamanya berkutat sama 2 tokoh ini, si Bruce sama pengasuhnya kan Alfred. Ya kalau kita tadi bahas gimana ya Bruce kecil ini ngadapin masa-masanya setelah kejadian itu, ya kalau dari sisi edukasi kita pikir dia nggak bakal kekurangan. Ya edukasi formal misalnya, dia nggak bakal kekurangan, dan itu ditunjukkan dalam adegan ya Bruce Wayne itu akhirnya memang menjadi salah seorang pelajar-pelajar terbaik. Dia justru kejadian itu membuat dia itu termotivasi jadi yang terbaik karena ingin mencontoh bapaknya. Iya. Makanya di sini kita belajar banget nih bahwa peran ayah itu sangat penting untuk anak ya. Betul. Ya kan? Apalagi waktu dia jatuh ke bawah itu kan. Iya. Itu keren banget sih. Itu asli keren banget quotes sih. Quotes bapaknya tuh. Oh iya. Silakan masuk. Ini ada penyelamat kita. Masya Allah. Wah, syukran Kang. Kasih banyak Kang. Alhamdulillah. Oke, commercial break tadi gitu ya. Mau ngapain lagi? Oke, di-cut. Oke. Tadi kan ini ya, quotes bapaknya tadi ya. Iya, quotes bapaknya tuh keren. Tentang kenapa dia harus jatuh gitu, bahwa kita memang kadang-kadang dalam hidup tuh harus jatuh supaya kita belajar untuk bangkit. Kan itu pesan bapaknya. Dan di situ tunjukkan bapaknya itu wise banget sih. Iya, memang nggak mau memberikan informasi awal buat si anak tuh
sesuatu yang negatif. Ya. Dia selalu memberikan nggak perlu takut, tenang aja. Ya pokoknya menjadi support system yang positif untuk si anaknya, si Wayne ini. Iya. Oh, dari situ ya. Dan padahal kalau bisa dibilang beban mental seorang anak bisa dibilang kan dia anak seorang tokoh ya. Iya. Thomas Wayne itu bisa dibilang tokoh terkenal di kota itu, berpengaruh juga walaupun kota Gotham di saat itu memang udah dikenal sebagai kota yang korup, kota yang dikendalikan oleh mafia sebenarnya. Oh, jadi Di masa itu udah. Gotham itu ya. Gotham itu sudah jadi kota yang betul-betul korup. Nah, di tengah itulah bapaknya pengen ngasih kontribusi positif gitu. Jadi bapaknya sebenarnya hero. Bapaknya juga bisa dibilang hero di kota itu. Makanya beban mentalnya Bruce Wayne kecil pasti gede karena dia anak tokoh. Kita bayangin anak tokoh itu pasti beban mental kan gede. Iya. Iya, gue denger apa? Gue jadi baru ingat tentang dialog dia sama bapaknya yang waktu di train itu. Iya. Ya kan? Ada. Pas di train itu, ya kota kita nggak sedang baik-baik aja gitu kan. Gitu. Dan waktu ditanya kenapa naik angkutan umum kan gitu dia nanya. Bapaknya justru pengen merakyat gitu. Iya, betul. Jadi bapaknya itu tokoh banget. Nah, itu yang buat dia nggak terima. Bapaknya udah berbuat baik, bapaknya udah berkontribusi buat kota ini, ngebantu banyak orang, kok masih ada yang nodong, bahkan sampai mati. Gitu. Padahal waktu ditodong kan bapaknya udah bakal ngasih gitu. Udah tenang ini bakal dikasih. Iya. Ternyata minta lebih ketembak gitu. Kan ketembak nggak sengaja. Awalnya sengaja. Karena minta perhiasan si ibunya kan? Iya. Ya kan? Karena minta perhiasan si ibunya. Minta kalung mutiara ibunya dia. Lepaskan itu kan, dia minta kalungnya, terus akhirnya bapaknya bergerak, ditembak. Dan itu momen yang betul-betul kalau dalam dunia Batman ya, itu momen sakral tuh. Iya. Itu yang tadi bikin efek traumatis berkepanjangan buat seorang Bruce Wayne. Jadi dia pertama dia nyalahkan dirinya, kedua dia protes atas ketidakadilan yang ada di kotanya. Tapi memang gitu gak sih fitrah orang lapar tuh? Pasti kan itu masalah perut sih orang pasti ya. Orang kalau udah lapar pasti terdorong melakukan apapun termasuk kejahatan jadinya kan. Apalagi kalau nggak punya iman. Iya, apalagi kalau nggak punya iman gitu kan. Gitu. Jadi mau nggak mau apapun ya dihalalkan. Walaupun si pelaku kan akhirnya ketangkep dan kemudian menjalani hukumannya, tetap Bruce Wayne nggak terima. Sampai-sampai di adegan itu ketika sidang pembebasan itu dia udah nyiapin pistol sebenarnya. Yeah. Ini orang gua nggak terima nih. Walaupun dia bebas, ini orang harus mati. Kan gitu katanya. Dia udah nyiapin pistolnya, ternyata udah ditembak duluan. Ditembak duluan sama orang lain. Dan akhirnya Bruce Wayne itu dia punya teman kecil ya, si Rahel. Rahel ini teman kecil. Si Rahelnya udah jadi jaksa. Dan kemudian, nah ini momen penting nih. Sewaktu dia akhirnya jujur kepada Rahel itu tentang perasaan dendam dia yang masih belum hilang walaupun akhirnya si Shield itu mati. Nah dari sini kan sebenarnya kita ambil satu poin bahwa dendam pribadi itu nggak akan menghasilkan apa-apa sebenarnya. Walaupun akhirnya dia mati, dia tetap masih ngerasa emosi kan katanya, masih tetap ngerasa kesal gitu. Nah sampai akhirnya Rahel tuh ngasih pandangan yang lebih luas, yang dibelokin tiba-tiba mobilnya. Nah itu dia. Tapi memang Rahel itu, nah di sini quotes-nya menarik juga nih teman-teman ya. Ketika Rahel bilang bahwa balas dendam itu hanya memuaskan diri pribadi, tapi tidak menjadi justice untuk sebuah kerusakan gitu ya. Iya. Nah ini menarik juga sih. Emang Batman Begins ini keren banget sih menurut gue filmnya. Di sini banyak terselip pesan-pesan moral yang ya kalau misalkan kita sebagai Muslim kita udah diajarin seperti ini gitu loh. Betul. Nah, seperti itu. Dan di sisi lain, nah inilah yang memperkuat pandangan gue bahwa wanita itu nggak logis. Wah, kenapa tuh? Jadi ketika dia tahu masalahnya kan, dia bisa bertindak tanpa mikir. Bayangin coba, lagi bawa mobil tiba-tiba belok ke kiri gitu kan. Langsung masuk ke pemukiman kumuh lagi. Iya, langsung masuk ke pemukiman kumuh. Dan itu kan itu waktu pertama kali ngelihat adegannya tuh, kadang saya mikir gini, dia nggak takut ya kalau dirampok tiba-tiba.
Oh, gitu loh. iya juga ya. Walaupun kan sebenarnya ada kata-kata si Rahel di situ bahwa orang-orang kayak Seal yang akhirnya ngebunuh Thomas Wayne itu muncul dari situasi begini gitu loh. Iya. Dari lingkungan seperti ini, mereka susah makan, mereka susah punya tempat tinggal. Jadi harusnya kalau si Bruce itu pengen kesel itu pada kondisi seperti ini. Dia Pada harus sistem merubah yang ini. membuat seperti itu ya. Sistem yang membuat itu. Seharusnya si Bruce seperti itu. Nah, Rahel mau nunjukin ini nih. Tapi kan bahaya. Tapi kan bahaya Kalau caranya memang- dia. kalau bener itu orang-orang bakal jadi kriminal semua di lorong Di itu, lorong itu. habislah mereka. Iya. Mobil masuk ke situ, bayangin ya kan. Cewek lagi. Cewek dan hanya berdua gitu Dia kan. berdua. Ya, tapi adegan itu memang akhirnya nyadarin Bruce Wayne gitu. Oh iya, kotanya ini Masalah yang dalam lingkaran masalah. jadi bukan orangnya yang bermasalah, tapi ada sistem yang bermasalah di kota Gotham Dan itu kan. gokilnya di Gotham itu jelas-jelas publik itu tahu siapa yang pengendali kota. Kan akhirnya Bruce Wayne itu akhirnya datang ke Falcon, Oh iya. ke barnya si Falcon yang dia Falcone itu, yang dia sampai dia sebenarnya itu Bruce Wayne muda ya, darah muda kan. Darah muda menggebu-gebu gitu. Gebu-gebu. Jadi langsung datang dan langsung seolah-olah nunjukin gue nggak takut sama lo gitu kan. Falcone itu mafia bos. Iya. Dia mafia berpengalaman gitu. Jadi didatengin anak muda kayak gitu malah dia nantang balik kan. Ini di sekitar gue nih ada jaksa, ada polisi, ada apa. Dan dengan mudahnya aku itu bisa nembakmu sekarang gitu. Udah itu di mob itu ya, mob untuk Bruce Wayne itu udah ditunjukin sama Falcone ketika si Bruce Wayne mau datang gitu kan. Iya. Kan sebelum datang dia buang pistolnya. Terus pas mau ketemu Falcone dia diperiksa dulu kan. Diperiksa. Lu nggak bawa senjata, sebuah penghinaan buat gue gitu kan. Digituin, gila gak? Berarti memang kekerasan itu jadi sesuatu yang biasa di sana gitu. Orang bawa senjata api kemana-mana gitu. Jadi akhirnya Bruce Wayne udah beneran dia nyadar, iya nih, ini kota dia bermasalah. Dan akhirnya malam itu juga dia ambil kesimpulan untuk menghilang. Dia keliling dunia dulu. Keliling dunia. Nah itu yang membuat Bruce Wayne itu kalau di dunia acting mendalami karakter. Ya mendalami karakter. Jadi dia betul-betul nyebur ke dia permasalahan. Dia pengen tahu pola pikirnya para kriminal jalanan itu kayak apa, sehingga dia akhirnya berkeliling dunia berkelana kalau kita bilang, tapi nggak bawa gitar. Nice. Terjadi satria bergitar berkelana ya. Naik kuda. Nah tapi si Bruce Wayne akhirnya justru dia nggak pengen dikenali sebagai Bruce Wayne kan. Iya. Dia akhirnya jadi orang jalanan yang dia akhirnya ngerasain lapar di jalan, sehingga akhirnya dia nyolong buah, ngebagi buah ke anak-anak. Kan ada itu adegannya. Dia pengen ngerasain itu. Dia pengen ngerasain kenapa ya orang akhirnya jadi jahat. Oh karena urusan perut. Dan kenapa urusan perut ini nggak dapat? Ada sistem yang menghalangi. Ada sistem yang menghalangi gitu kan. Itu dia. Keren kan? Nggak terbagi dengan rata. Asli. Ini film keren banget. Itu nunjukin sebetulnya nggak beda jauh dengan realitas kehidupan saat ini sebetulnya. Iya benar. Jadi bisa dibilang film Batman itu walaupun dia based on superhero karakter ya, tapi bisa dibilang realistis. Situasinya realistis. Situasi di situ ya. Wah iya sih betul. Nah akhirnya ketika dia bukan pulang, maksudnya berkelana itu, akhirnya ada sebuah tindakan yang membuat dia itu ketangkep, terjerat hukum kan. Iyalah namanya maling. Iya, dia maling. Sepinter-pinternya maling kena dia. Kena juga gitu. Dan orang miskin pula. Jadi, dianggap dia bukan siapa-siapa. Orang nggak tahu dia Bruce Wayne masalahnya. Dia bukan atas nama Bruce Wayne. Terus akhirnya dia dipenjara gitu kan. Dipenjara. Tapi hebatnya ini nih yang dipenjara nih. Ini hebatnya yang dipenjara tuh mungkin karena memang didikan underground kali ya. Jadi dia bisa berantem lawan beberapa orang gitu di penjara tuh ditunjukin seperti itu gitu. Aduh, gue dipukulin mulu nih katanya kan. Bisa gak sih mukulin gue tuh setelah gue sarapan gitu. Akhirnya di situ terjadi perkelahian terus akhirnya dibawa malah ke ruang, dia diasingkan lagi di ruang di sel isolasi pengasingan. Di ruang isolasi. Yang kocaknya ada dialog dari itunya dari sipir penjara, bahwa ketika dibilang apa katanya, pokoknya yang berbahaya tuh Bruce Wayne ya justru, bukan yang ngeroyok gitu.
Kenapa dia yang diisolasi kan gitu. Oh iya betul. Pas pas loh, ini untuk keamanan gitu Iya, kan. untuk keamanan. Lu gua ini untuk melindungi. Lu gua nggak perlu dilindungi. Iya, Iya justru mereka. saya mau melindungi mereka. Ya, Iya, bener. saking expertnya sih Bruce Wayne di situ. Saking expertnya Bruce Wayne di situ. Nah, uniknya ketika di sel isolasi ada seseorang rupanya udah nunggu dia di sana. Nah, Itu. Jadi Yang ternyata geraknya si Bruce Wayne ini walaupun dia ninggalin identitas Bruce Wayne-nya ketika jadi kriminal jalanan, dia berkelana kemana-mana, tetap ada yang mantau dia ternyata, dan itu bisa dibilang organisasi yang underground, League of Shadows. seseorang yang ditakuti kejahatan. Seseorang yang ditakuti para penjahat. Iya. Kalau dia bilang seperti itu. Nah, League of Shadows di situ di filmnya dipimpin sama Ra's al Ghul. Ra's al Ghul. Dan Ra's al Ghul ini nama yang melegenda banget di dunia mereka lah. Di dunia mereka itu melegenda banget. Apa ya, di dunia kriminal itu namanya sering disebut tapi orang nggak pernah tahu siapa Ra's al Ghul gitu. Kalau di komik memang ya lebih fiktif. Kalau di komik itu dia dibilang sosok abadi dan segala macam. Oh gitu. Dia Itu minum air komiknya. apa sehingga dia umurnya panjang. Di komiknya. Kalau di gitu. komiknya gitu. Tapi kalau di film ini dibikin lebih realistis lah. Bahwa dia memang termasuk daripada mafia Ya, itu kan. Karena bayangin aja orang sipil masuk ke ruang isolasi dengan seenaknya, kalau secara logika ya. Kan nggak mungkin banget kecuali dia punya orang dalam gitu. Memang penggambarannya rada-rada ngambil referensi ninja ya, League of Shadows. Oh iya. Organisasinya. Iya. Jadi semacam ngambil referensi ninja karena memang ya ninja sendiri kan dikenal dalam sejarah sebagai pembunuh bayaran yang bergerak dalam gelap kan. Jadi cocok penggambarannya diambil di League of Shadows. Jadi, tapi kalau secara komik emang seperti itu, enggak? Iya, secara skill iya. Secara skill memang dari ninja. Digambarkan mereka tuh prajurit terlatih, assassins banget. Iya, assassin terlatih mereka itu. Nah, uniknya di film ini kan setelah dia ketemu, terus diminta ke tempatnya si Ra's al Ghul dengan membawa syarat bunga langka yang warna biru gitu kan, bunga langka. Terus, oh enggak. Ketika dia di penjara, ketika dia ketemu sosok misterius ini, dia bilang kan, lo mau sebuah keadilan ditegakkan, gitu kan? Ya visi lo sama seperti gue. Niatnya baik. Niatnya baik gitu. Dia menawarkan niat yang mulia. Visi lo sama seperti gue gitu. Ya kalau emang lo mau besok lo akan bebas gitu. Dia udah tahu kan besok dia akan bebas dan lo pergi ke arah timur kalau nggak salah, pergi ke arah timur terus cari bunga ini, bunga langka yang warna biru terus bawa ke atas gunung. Kalau udah bisa sampai situ baru gitu. Untuk apa gue ngikutin lo kan gitu? Ya untuk melakukan apa yang lo mau gitu. Untuk mewujudkan apa yang lo mau gitu. Wah niatnya baik banget kan. Ya mungkin di sini menurut gue di sini nothing tulus lah, coba aja gue datang ke sana gitu kan. Coba datang gue ke sana ternyata pas di sana ketemu sama Ra's al Ghul gitu. Iya, yang menarik ketika dia baru masuk bahkan langsung diuji berantem. Iya. Yang dia bilang aku tuh capek gitu, tapi langsung dibilang mau tuh nggak pernah ngeliat keadaan. Itu dia gitu. itu dilatih banget lagi tuh. Secara mental tuh. Secara mental udah belum apa-apa langsung dilatih begitu. Iya, mau tuh nggak akan pernah nunggu kapan kau siap. Nunggu gitu kapan kau siap. Gitu. Ini kan tamparan juga ya buat kita ya teman-teman ya. Kan kita mungkin banyak leha-leha. Kita mungkin banyak leha-leha gitu kan. Dan ngeluhnya gitu, lagi capek. Iya. Kan kita barusan ngerjain ini gitu. Padahal kan maut itu datang nggak nunggu kapan kita siap gitu. Tapi ya kapan aja dia bisa datang, maka kita yang mempersiapkan diri gitu kan. Iya, benar. Itu yang dasar. Dia udah ngos-ngosan naik ke puncak gunung itu. Gunung gitu kan. Ya bagi teman-teman yang biasa hiking ya tahu lah ya. Tahu lah capeknya seperti apa. Dan ini hikingnya bukan masalah hiking yang bukan di jalur pendakian lagi. Di jalur pendakian dan harus climbing juga dia. Harus climbing. Dengan alat terbatas. Nggak ada alat malah ya. Nggak ada alat tapi dia sampai di sana gitu loh. Wah ini ujiannya sih. Dan ini menunjukkan bahwa ya dia betul-betul siap. Gitu. Dan kondisi akhirnya membuat dia ya udahlah gitu, harus ngelawan. Jadi ternyata si League of Shadows ini termasuk Ra's al Ghul ini udah
mantau Bruce Wayne itu sejak lama untuk dijadikan penerus. Untuk dijadikan penerus untuk bisa mimpin League of Shadows. Nah, menariknya mereka juga sepakat bahwa kota-kota yang korup itu harus segera diberesin. Dan diberesinnya dengan apa? Ya dengan cara mereka lah. Dengan cara mereka, dan mereka milih Bruce Wayne ini cocok mimpin League of Shadows. Kenapa? Dia putra mahkota Gotham dibilang kan. Iya. Dan dia punya motif yang cukup juga karena bapaknya, orang tuanya tewas, jadi dia tahu bahwa kotanya itu korup. Tewasnya oleh penduduk Gotham juga gitu kan. Dan dia tahu kotanya itu dikendaliin sama sistem yang nggak benar, sistem yang nggak sehat, yang nggak baik, sehat, dimana di manusia. Kota mereka itu yang namanya keadilan gampang dibeli gitu kan. Jaksanya bisa disuap, polisinya bisa disuap, dan di antara sekian banyak polisi yang disuap itu cuman ada satu yang jujur. Yang jujur. Tapi dia juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ada adegan dia waktu temennya yang nerima suapan, si Vales. Iya, bareng sama si Vales. Kan sampai ditawarin, benar nih nggak mau nerima ini, mau sampai kapan nggak mau nerima suapan gitu. Iya, nah itu dia kan maksudnya itu tadi yang si gemuk itu kan? Si gemuk. Iya, si Vales itu. Yang sampai dibilang apa? Ya kalau bahasa kita ya jangan ngadu ya gitu kan. Malah si Gordonnya bilang, ya di sistem kayak gini, di kota kayak gini, mau ngadu sama siapa katanya. Iya. Gitu. So ketika saking semua orang bisa disuap kompleksnya gitu, saking sistematisnya itu kejahatan yang ada di kota itu. Gitu. Ya gue mau harus ngadu sama siapa? Pangkat gue segini-gininya aja gitu loh. Nah di situ sih. Nah mulai dari situ kan, mulai dari pengetahuan si Ra's al Ghul tentang Gotham dan didukung juga pengetahuan si Bruce Wayne tentang kota Gotham itu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke Gotham. Oh enggak, sebelum itu dia diuji dulu kan untuk jadi penerus. Untuk jadi penerus kan? Dan akhirnya Bruce itu nolak karena ngerasa beda prinsip. Dia pengen kotanya bersih, dia pengen berbuat sesuatu tapi dia nggak mau bunuh orang. Nah, Bruce Wayne masih punya prinsip orang tuh bisa berubah. Orang itu bisa berubah. Gitu. Yang keliru ini kan sistemnya. Gitu. Jadi karena dia udah tersadarkan dari si Rahel itu kan tadi. Kok kayak udah ngaji ya? belum. Bruce Wayne belum ngaji. Cuman memang dia pemahaman faktanya dalam. Iya gitu. Jadi akhirnya bentrok lah dia sama gurunya sendiri, dan gokilnya dia ngancurin tuh satu markas sendirian. Dihancurin gitu. Nah tapi biar gitu dia tetap balas budi kan ke gurunya. Dia bakal tetap nyelamatin si Henry Ducard yang ini nanti ada twistnya di belakang kan. Iya. Nah jadi setelah diselamatin dia pulang ke Gotham minta dijemput gitu sama kan. Alfred. Nah kalau di beberapa forum itu ini semacam plot hole. Bayangin 7 tahun ngilang, tiba-tiba Alfred jemput gitu, tahu dari mana. Kan gitu kan kocak tuh. Ya tapi udahlah itu. Ya kan canggih. Bisa nelpon kan. Iya. Nothing positive thinking aja gitu. Kita mah ibarat nonton sulap ya kita nikmati aja gitu. Iya. Nikmati dulu gitu ya. Kalau ada sesuatu yang perlu dibahas baru kita bahas gitu. Yeah. Kayaknya itu sih bukan usah masalah. Dibahas. Bukan mau kayak gimana ya bisa aja gitu. Wong sekarang kita stalking mantan aja bisa kok. Mantan di mana juga bisa kita cari loh. Oh dia sekarang lagi di sini nih gitu. Saya nggak ada mantan. Oh gitu ya. Dan saya nggak ada niat buat stalking mantan juga sih. Oke. Nah dialog di pesawat tuh yang keren ketika sama Alfred. Kan ditanya kenapa balik sekarang Master Bruce. Nah dia baru jelasin motifnya kenapa dia mau balik sekarang. Dia pengen berbuat sesuatu buat kotanya kan, tapi tidak sebagai Bruce Wayne. Nah itu dia bilang tuh di dialog itu. Iya. Kenapa? Karena sebagai seorang Bruce Wayne, nah itu sebagai seorang Bruce Wayne dia tuh manusia biasa. Ini filosofi yang diambil Bruce Wayne dan kalau di film pertama ini kelihatan benar. Kalau di film pertama. Ya, filosofinya kelihatan benar karena dia bilang iya benar, kalau dia sebagai Bruce Wayne dia itu kelihatan manusia biasa. Orang nggak akan takut sama dia. Jadi dia butuh simbol untuk itu. Orang akan takut dengan simbol gitu. Nah, dia butuh menjadi sebuah simbol yang simbol itu bisa berkepanjangan, simbol itu nggak bisa mati gitu, namanya simbol ya. Dia dengan simbol itu dia bisa menginspirasi orang katanya gitu. Nah sampai ditanya simbol apa ya, itu yang dicari belakangan kan, apa simbolnya. Iya just do it aja kan. Iya. Lakuin aja dulu gitu. Gue pokoknya pengen ini aja.
Gimana caranya gitu kan. Iya. Nah, setelah dari pesawat ini akhirnya dia pulang kan. Dia pulang, terus dia mencoba cari tahu warisan bapaknya yang dalam bentuk perusahaan, Wayne Enterprise itu. Nah, Wayne Enterprise itu ternyata Udah go setelah public. ya udah go public, dikendalikan sama seseorang yang lain. Tapi uniknya ada satu divisi yang justru dibekukan. Ya, divisi yang dipimpin sama Lucius Fox. Lucius Fox itu teman baik bapaknya kan. Dan kemudian dia minta, kalau bahasanya kan dia minta magang di situ. Pengen magang di divisi mana? Divisinya Fox katanya gitu. Ternyata divisi ini cakep banget ini. Lucius Fox ini adalah orang yang mendesain banyak prototipe yang harusnya disalurkan buat militer. Buat militer. Ya, tapi nggak tahu kenapa beberapa prototipe itu mungkin dianggap terlalu mahal atau apa, nggak jadi dipublikasi massal buat militer. Tapi barangnya ada. Nah, ini yang dimanfaatkan dia, dan alibinya kan kocak-kocak kan. Awalnya dia bilang untuk olahraga apa lah gitu. Ada base jumping, ada spelunking, apa gitu. Dan Lucius Fox ini bukan orang bodoh juga gitu. Iya, orang dia bisa bikin alat sedemikian rupa ya kan. Akhirnya Nggak dia mungkin bilang, dialog yang keren, dia bilang, kalau memang nggak mau bilang lebih bagus daripada gua harus bohong kalau suatu waktu katanya gitu kan. Tapi jangan anggap aku orang bodoh. Iya, Gitu. dia bilang seperti itu. Ya intinya dia udah tahu sih untuk apa, cuman apa namanya? Nah, akhirnya di sinilah Bruce ini yang dapetin seperangkat alat. Seperangkat alat pahlawan. Iya, sehingga dia akhirnya tahu dia harus menjadi simbol apa. Nah, menariknya gini, Batman Begins ini kan bagian dari trilogi. Ada 3 film yang dibikin sama Christopher Nolan, dan tiap film itu menggambarkan satu kata. Batman Begins itu fokus pada fear, takut. Makanya sejak awal dia jatuh ke sumur, terus quotes dari orang tuanya jangan takut, sehingga nanti dia ketemu musuh pertama Scarecrow yang mengeksplorasi rasa takut. Iya. Nah, film pertama itu fokusnya fear. Nanti film kedua chaos, film ketiga nanti beda lagi. Nah, itu secara filosofis ternyata berurut. Woi, Keren tuh. itu dia, itu yang gue bilang. Ini memang betul-betul keren sih. Maksud gue pas banget untuk menggambarkan sosok pahlawan sih. Iya, iya. Ya satu sisi ya, Iya, di satu sisi. cocok banget untuk menggambarkan pahlawan realistis. Di sisi lain nanti kita bakal tahu nih, oh sesungguhnya pahlawan itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi kenapa akhirnya dia milih simbol kelelawar? Karena dia ngerasa, oh dia punya rasa ketakutan terhadap kelelawar. Dan dialognya ada, dia bilang kan, aku takut dengan kelelawar dan aku ingin musuh-musuhku juga takut akan itu. Gitu. Jadi dia menciptakan rasa takut gitu. Ya, dia pengen menghantarkan rasa takut itu kepada kriminal-kriminal jalanan, dan berhasil. Di awal-awalnya berhasil. Ya, akhirnya banyak kriminal yang nggak berani transaksi malam-malam gitu kan, pada ketakutan. Sampai ada muncul isu-isu di kriminal jalanan ini, yang muncul malam-malam ini orang apa bukan gitu. Ada yang bilang dia kelelawar besar dan segala macam. Iya, karena munculnya sebatas rumor kan. Dia bergerak dalam gelap gitu. Walaupun awalnya dia minta kerjasama sama Gordon kan. Iya. Nah, dia datangin Gordon tuh malam-malam. Datangin Gordon malam-malam untuk nanya. Ngulik informasinya di Gordon sih. Iya, dan di awal tuh dia nanya gini kan, Gordon itu polisi baik, kenapa nggak berbuat sesuatu gitu. Gitu. Iya. Dan akhirnya ya terjawab lah, sistem kan. Sistem nggak bisa diapa-apain gitu. Berat kalau ngelawan sistem dari dalam tuh berat. Melawan sistem dari dalam itu berat gitu. Kayak ya? kita dorong mobil dari dalam mobil. Dari dalam mobil gitu. Kan nggak jalan-jalan tuh mobil. Harusnya keluar dulu baru kita perbaiki sistem di mobil itu terus kan. Si Batman-nya belum jadi Batman sih dia. Waktu si Bruce-nya datangin Gordon tuh dia nanya juga. Jadi gimana cara kita melumpuhkan mafia ini, si Falcone ini? Kan dikasih tahu dari apa ya jawaban Gordon itu ya? Harus dari jaksa atau apa gitu. Harus dimunculkan, publik harus tahu gitu kemaksiatannya si Falcone. Si Falcone itu kan, dia tuh main sama siapa aja, bisnisnya tuh apa aja gitu kan, itu yang dikasih tahu oleh si, dikasih tahu langkah-langkahnya lah, orang-orang kuncinya yang kalau mau kita kuak nih siapa aja. Nah akhirnya Bruce dengan kostum barunya itu ya bergerak di situ. Nah uniknya kostum barunya ini kan dia dapetin ini juga ini realistis lagi. Dia. Jadi nggak semena-mena dia langsung bikin gitu kan.
apalagi waktu mesen topeng kan, mesen Mesen topeng itu topengnya itu dalam kan. berapa puluh ribu gitu dipesannya. 10.000 sih. piece. Ya, paling nggak punya cadangan Iya. kata. Biar nggak ini gimana caranya gitu kan. Ya kita mesen 10.000 piece katanya. Ya. Udah itu udah siap sih. Itu emang lebih Dialognya keren. ada kocak, ada ya ada Ada seriusnya, ada filosofisnya. filosofisnya gitu. Jadi nggak langsung nggak serta merta film yang cuman berantem menunjukkan kehebatan Iya. gitu. Di sini nggak langsung bug big book gitu ya, tapi ada pesan-pesannya, termasuk hubungan emosional antara Bruce sama Alfred itu kelihatan banget. Kelihatan banget ya. Alfred itu kelihatan mentor ya, bukan kelihatan kayak cuman ART. sekedar iya gitu, bukan kelihatan kayak Asisten cuman aja asisten gitu enggak. Karena di film-film Batman sebelumnya digambarkan cuman sebatas itu. Datang ngantarkan minuman, ngantarkan sarapan, tapi di sini enggak. Alfred tuh beneran kayak mentor, bahkan bisa dibilang pengganti bapaknya. Pengganti bapaknya. Banyak nasihat-nasihat dikasih Alfred gitu kan, termasuk ketika Bruce baru nyadar nih kalau dia keluar malam-malam terus kayak gini, sementara dia pagi sampai siang nggak kelihatan publik kan bakal bertanya-tanya ini ngapain. Ini kan anak miliuner udah balik dari masanya yang 7 tahun kemarin nggak tahu kemana dia balik, pasti publik pengen tahu, apalagi dia kan termasuk public figure kan di kotanya. Public figure, muda, ganteng. Iya. Nah akhirnya Alfred nemukan satu ide, ya kalau gitu jadi playboy aja. Iya. Itu alibinya gitu. Alibinya ya udah jadi playboy aja gitu sekalian. Nah itu dia lah, ini awal mula apa namanya quotes Quotes ini itu tadi muncul kan ketika dia jadi playboy. Tapi enak banget sih memang jadi Bruce itu asli loh. Bayangin ya, ini dia datang dengan mobil mewahnya bersama 2 wanita gitu kan ya. Ya. Ke hotel bersama koleganya lah ya. Resto ya, resto. Ke hotel. Oh iya, ada restonya. Ada restonya, dia makan di hotel. Terus, tiba-tiba 2 wanita itu kan berenang ya. Berenang seenaknya gitu. Tahu-tahu hotelnya dibeli bro. Iya. Asli. Hotelnya dibeli. Udah ini hotel ini udah gue beli kata dia. Gue netapin peraturan baru untuk kolam renang katanya. Ya begitulah gitu. Itu kan itu betapa indahnya ya. Jadi Satu anak sisi sultan. jadi anak sultan. Makanya hari ini orang banyak yang pura-pura kaya gitu. Saking mau menunjukkan bahwa hidupnya itu enak gitu. Nah, iya gitu bener. Nah itu alibi yang memang udah disiapkan Alfred dan ternyata dijalankan dengan baik. Dengan dijalankan ini. Nah di situ dia ketemu sama teman kecilnya kan, si Rahel Deus itu kan. Loh, lu udah pulang katanya kan setelah 7 tahun ini. Iya ini gue bla 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 ngomong. Akhirnya kata si Rahel kan, it's not what you do gitu. Bukan tentang apa yang lu di dalam gitu. Gini, bukan. jadi kan awalnya si Rahel tuh jadi nggak bisa dipungkiri si Bruce ini naksir sama si Rahel. Iya, karena teman kecil nggak ada teman perempuan lain. Iya, dan Rahel juga naksir sama si Bruce. Nah, ketemu di hotel itu ngelihat malah dia bawa cewek kan, berenang lagi barengan di situ. Dan kurang ajarnya ceweknya bilang, Bruce, Wayne ya, Mr. Wayne, ayo dong kita ke hotel yang lain, kita beli lagi. Iya gitu. Nah, jadi kan Bruce-nya kayak seolah-olah mau bilang ke Rahel tuh, gue tuh sebenarnya nggak gini. Gue gitu. sebenarnya nggak gini. Gitu. Dia mau bilang gitu kan. Nah, baru akhirnya Rahel ngeluarin quotes itu. Quotes itu kan, iya nggak bukan masalah lo yang di dalam gitu kan, bukan masalah lo yang di dalam, tapi orang-orang yang akan melihat lo, apa yang lo lakukan itu orang-orang yang iya, makanya yang dilihat publik adalah Bruce Wayne ini liar, Bruce Wayne ini royal banget, main cewek aja kerjaannya, bandel ya. Jadi itu yang dicap publik itu kan begitu. Cap publik ya gitu Bruce Wayne gitu. Nah itu juga bisa jadi masukan buat kita juga sih ya. Kalau maksudnya untuk menjadi orang baik itu nggak cukup di dalam hati gitu. Untuk menjadi orang baik itu nggak cukup di dalam hati. Jadi nggak cukup kalau dibilang hatinya dihijab tuh nggak cukup. Iya. Tapi kita perlu bukan memperlihatkan, mengaplikasikan kebaikan yang kita pahami gitu ya. Harus. Kita perlu seperti itu sih. Karena orang lain itu ngelihat apa yang kita lakukan, bukan ngelihat hati kita gitu loh. Jadi untuk taat syariat ya yang penting kan hatinya dulu gitu. Dan lihat aja ekspresinya si Bruce Wayne waktu dikasih tahu itu sama si Rahel. Dia baru nyadar tuh. Dan itu apa ya? Sedih banget. Iya sih.
Jadi dia betulan akhirnya orang ngelihat gua tuh Kayak udahlah gini. gini. Gitu. Padahal dia udah berbuat banyak dalam persepsi dia ya. Dia udah ngilangin berapa kriminal gitu kan. Dia ngentikan berapa kejahatan, tapi orang nggak bakal tahu gitu. Bahkan Yang orang tahu ya dia playboy. Iya, orang tahu dia playboy, dia slang, salah-salahan. Bahkan pas di hari ulang tahunnya dia juga kan ketemu sama Itu bener. si Russell Gould kan. Heeh. Itu kan dengan asiknya dan dengan serampangannya dia ngomong ke muka orang sekitarnya gitu. Walaupun itu sebenarnya pengen nyelamatin orang-orang ya gitu. kan, karena dia udah tahu ngelihat ketika Ra's al Ghul sama pasukannya ada di mansionnya, wah ini apalagi dijawab kan sama Ra's al Ghul, oh ternyata lo nggak bisa nih beresin Gotham, kalau gitu kami yang turun tangan kan gitu kurang lebih. Turun tangannya dengan cara apa? Ya apalagi penghancuran, kota ini harus dihancurkan gitu. Ya, terus orang-orang ini gimana katanya kan? Ya, ikut hancur. Ya akhirnya nggak gini caranya gitu ini kan? Ini antara kita berdua nih gitu kan, ini antara kita masalah berdua, jangan aja, libatin mereka. jangan Ya udah bilang aja ke mereka kan gitu. Ya udah selamatin aja dulu mereka. Akhirnya dia akhirnya ngambil cara ngucapin sesuatu yang kayaknya nggak pantas yang nggak lah pantas gitu, karena itu tamu-tamu kehormatan dari keluarganya, diusirnya secara kasar gitu kan. Walaupun sebenarnya niatnya dia pengen nyelamatin. Iya. Sampai kan setelah itu dia duel, akhirnya mansionnya dibakar. Dan dia sempat ngerasa nyesal kan waktu di elevator itu sama Alfred. Dan Alfred ngingetin lagi quotes dari bapaknya. Why do we fall, Mr. Bruce? Why do we fall, Mr. Bruce? Kenapa kita harus jatuh? Ya karena kita harus bangkit. Kenapa kita perlu jatuh? Karena kita harus bangkit. Ada satu yang kelewat ini. Jadi sebenarnya ada tokoh Scarecrow di film ini. Si jaksa juga kan dia. Dia alibinya dia punya rumah sakit jiwa. Nah uniknya semua orang yang dia urusin di persidangan itu semuanya divonis gila. Dan dia taruh kok mirip ya? Ke rumah sakit itu kan. Kok mirip ya? Iya. Semuanya dibuat gila. divonis gila. Divonis gila bro. Dan akhirnya dia memang punya toksik. Dia punya cairan yang justru ini diambil dari bunga yang diambil Bruce Wayne di pegunungan Ra's al Ghul itu gitu. Bahan dasarnya dari sana. Dan kemudian zat itu justru bisa menciptakan orang punya halusinasi kan. Tentang apa yang paling ditakutin. Jadi kalau paling takutnya sama mak lampir ya keluarnya mak lampir. Ngelihat orang itu. Nah itu dia lah kerennya si film ini sampai segitu detailnya gitu. Ya makanya tadi optimasi di film ini tuh fear, tentang gimana menaklukkan rasa fear. Pesan moral di film pesan moralnya di situ. Itu kalau pesan moral secara keseluruhan dari filmnya, tapi kalau dari potongan-potongan quotes, dialog dan segala macam, kita tadi bisa upgrade ini dalam keislaman. Keislaman sih gitu. Termasuk dalam kepahlawanan itu sendiri gitu. Nah, iya, artinya kita harus berani berbuat. Kayak si Bruce Wayne tadi akhirnya dia harus berani berbuat sesuatu yang bahkan mungkin dibenci banyak orang. Contohnya waktu dia ngomong pidato tadi yang ngusir banyak orang itu kan pasti dibenci banyak orang, tapi dia harus ngelakuin itu gitu demi nyelamatin yang ya mereka itu. Kadang-kadang kita kan dalam hidup gitu tuh. Misal bilang, "Bang, jangan kerja di situ. Kenapa? Riba, Bang, haram." Pahit ngomongnya kan. Pahit kan ngomongnya. Tapi tahu apa lu anak kecil gitu. Ustadz bukan ngomong riba haram. Yang penting gua enggak nyolong. Nah, itu dia. Betul. Banyak enggak? Banyak banget sih gitu. Kadang kita takut dalam menyuarakan kebenaran. Nah, betul. Takut dibenci gitu sama orang lain. Tapi satu sisi kita juga serampangan juga kadang mengatakan sebuah kebenaran gitu, nggak pada tempatnya. Ya kadang kita perlu juga sih mengetahui di mana kita berbicara gitu kan. Yeah. Di setiap tempat itu ada perkataannya, kalau kata para ulama itu seperti itu tuh. Yeah. Jadi di mana kita berpijak, nah di situ ada perkataan yang perlu kita sampaikan gitu. Jangan sampai kita menyampaikan di sesuatu yang salah pada tempat yang salah juga gitu. Nah di endingnya ya sebagaimana film superhero lah ya pahlawannya menang, superhero-nya menang, dan inilah jadi tonggak awal Bruce Wayne akhirnya beneran secara profesional jadi Batman. Karir Batman profesionalnya begins. Dimulai gitu. Batman Begins. Batman mulai ya dari situ lah, dari kesadaran bahwa kotanya itu nggak
nggak sedang baik-baik aja, dia perlu melakukan sesuatu, akhirnya dia muncul dengan sebuah simbol yang simbol itu ditakuti oleh para kejahatan gitu kan setelah itu. Nah, itulah sosok pahlawan di film Batman. Iya. Kalau menurut Bang Nain sendiri, pahlawan itu seperti apa, Bang? Apakah memang betul-betul harus jadi Batman? Tapi keren juga sih kalau misalkan kita betul-betul taruhlah ya mencontoh mengikuti Batman gitu. Artinya kita perlu pinter fisika, pinter psikologi, pinter. Kalau dia bisa semuanya loh. Kalau di komiknya memang Bruce Wayne itu jadi orang yang performa fisiknya itu betul-betul mencapai ideal. Bukan cuma ideal, tingkat maksimum seorang manusia. Boleh di googling, Mas. Ada kalau nggak salah itu. Coba kita tampilin ya. Physical performance Bruce Wayne. Itu ada yang sempat ngeriset. Fisik. Iya, dia nyiptain. Jadi atletik dia pokoknya top banget. Top. Apa gitu. Pokoknya pernah ada yang bilang gitu. Secara kecerdasan. Iya, secara kecerdasan juga. Bahkan sampai ke masalah hardware dia paham juga gitu. Ada yang nyebutkan ada berapa jenis bela diri yang dikuasai Bruce Wayne. Itu ada angkanya. Coba. Big human conditioning. Tuh. Mana lagi dia? Tuh, itu yang enhanced reflexes. Enhanced reflexes. Batman's agility is that far beyond what an Olympic athlete could ever hope for. Jadi dia tuh melampaui semua atlet Olimpik. Gokil kan? Dia sampai bisa mencapai tingkat itu. Ya walaupun ini fiksi lah ya. Iya, ini fiksi. Iya, tapi kalau misalkan kita mau mencontoh, ya paling enggak kan nggak ujuk-ujuk jadi seperti itu gitu kan. Dia perlu latihan. Dia serius banget gitu. Dia serius. Batman serius is arguably the greatest human combatant in the world. He has mastered multiple fighting styles and uses a mix of them all to perfect his hand-to-hand combat abilities. Nah, ini nggak disebutkan angkanya. Ada satu artikel nyebutin ada berapa jenis bela diri yang dia kuasai. Gokil. IQ-nya di atas 200. Perfect. Batman is able to speak Spanish, French, Latin, German, Japanese, English. Wah, gila kan. Nah, itu Master of Disguise. Dia bisa ini ya, ilmu intelijen segala macam. Iya, ilmu intelijen. Ilmu kalau anak-anak hacker teknik, juga dia teknik, kan? Tentang komputer juga keren. Scapologist. Pilot juga. Ya, apakah harus seperti itu kita untuk menjadi pahlawan? Sekali lagi itu fiksi. Ya, sekali lagi itu karakter fiksi. Cuman dari sisi inspirasi mungkin bisa kita ambil tentang betapa seriusnya dia, tentang fokusnya dia sama tujuan yang dia mau. Kan walaupun di awal dia fokusnya adalah pengen balas dendam sebenarnya, tapi dia beneran serius di sana. Nah, mungkin dari sisi itu. Kedua, dia mengoptimalkan betul-betul apa yang dia punya. Mengoptimalkan apa yang dia punya. Dia punya resources teknologi kan. Dia optimalkan itu. Oh iya, ya kadang kita seringnya mengeluh atau fokus pada sesuatu yang nggak kita punya. Kita fokus pada sesuatu yang nggak ada pada kita, nggak fokus atau nggak mengoptimalkan apa-apa yang ada pada diri kita, potensi yang ada dalam diri kita gitu. Nah, kadang kita fokus seperti itu ya. Jadi dan di film ini ataupun di kisah Batman ini sebenarnya ngebuktiin salah satu ajaran Islam tentang kalau harta itu ada di orang yang baik itu akan lebih bermanfaat. Harta itu ada di orang baik, teman-teman. Kalau dalam terminologi Islam ya, harta itu di tangan orang soleh. Nah, ini bakal banyak manfaatnya. Jadi sebenarnya orang Islam atau kaum muslimin itu nggak dilarang jadi hartawan, jadi orang kaya itu nggak dilarang. Justru dianjurkan. Kenapa? Akan bisa banyak bermanfaat. Tapi bertolak belakang sama zuhud gak sih? Sama pengertian zuhud? Justru bisa dibilang dalam definisi lain, Bruce Wayne mungkin zuhud. Dia nggak peduli kok kalau bajunya hilang, bajunya kebakar, mobilnya hancur atau apa. Dia nggak peduli kan. Kan itu zuhud. Dia nggak terikat sama itu.
Hatinya nggak terikat sama itu. Oke. Oh yes, yes, Mentionnya yes. dibakar aja dia cuek lah. Cuek aja. Nah, dia Ya cuek. kita bisa bangun lagi. Cueknya karena itu kan. Enggak, tapi memang seperti itu juga nih. Kadang kita terikat pada sesuatu yang sudah pasti akan kita tinggalkan. Ya kan? Rumah, harta, bahkan keluarga. Kita terikat oleh itu. Padahal sometimes kita bakal meninggalkan itu loh. Iya. Gitu loh. Cepat atau lambat kita akan ninggalin anak kita, istri kita, rumah kita, kekayaan kita, Iya. pekerjaan kita yang kita idam-idamkan, harta yang melimpah itu akan kita tinggalkan, jabatan bahkan itu akan kita tinggalkan gitu. Nah kalau misal kayak Bruce Wayne tadi, ya dia betul-betul nggak terikat gitu. Dia nggak terikat. Dan itu Artinya lebih enak gitu. harta yang dia punya itu kalau dalam bahasa hadis itu nggak dimasukkan dalam hati. Nggak, iya. Cuman di genggaman tangan doang. Gitu. Iya. Kata-kata Umar sih itu. Kata-kata Umar bin Khattab. Jadi taruhlah dunia di tanganmu, Jangan jangan ke hati, masukkan ke dalam hati. Iya. Kalau di tangan suatu hari dunia itu hilang, ya nggak masalah di tangan. Cuman kalau misalkan udah di hati, wah mencak-mencak langsung. Sebenarnya kalau tadi ada yang komplain misalnya, iyalah dia kan Bruce Wayne, dia bisa bikin lagi mentionnya. Nah ini nanti jawabannya mungkin di film kedua atau film ketiga. Itu ditunjukin waktu Bruce Wayne itu jadi miskin tuh ada di film ketiga. Wow, penasaran kah? Kita akan kulik film keduanya ya. Dulu. The Dark Knight ya. The Dark Knight kita bahkan sama-sama kita kulik film Dan kita keduanya. ambil inspirasi upgrade apa di sana. Ada upgrade apa di film The Dark Knight? Karena di Batman Begins justru endingnya kan spoilernya gitu. Ini ada orang jahat lagi. Ada orang jahat lagi dan dia kayak lo. Dia suka ninggalin simbol digituin kan. Simbolnya apa? Ini kartu nama. Kalau disebutin itu kartu nama, pas dibalik ya Joker. Dan itu ya nama yang betul-betul jadi musuh bebuyutannya Batman. Musuh bebuyutannya Batman. Semua orang gue rasa tahu bahwa Batman itu ya musuhnya siapa lagi kalau nggak Joker gitu. Musuhnya banyak sebenarnya, tapi Joker itu yang ya paling simbolik lah. Jadi ya ibaratnya kalau koin dia dua mata koin yang saling berseberangan gitu kan. Ya kalau Rama Rahwana gitu. Kok contohnya bisa ke sana? Ya. Tapi ada satu hal yang membuat gue menarik banget di film ini adalah sebaik apapun orang ketika tercabur dalam sistem yang korup, ya dia akan jadi korup. Sebaik apapun Gordon, ya kan? Sebaik apapun dan sekuat apapun Gordon ingin melawan, tapi dia udah berada di sebuah sistem yang korup. Ya, dan dia nggak bisa buat apa-apa. Walaupun dia pengen berbuat, dia nggak bisa. Maka yang perlu diperbaiki itu adalah sistemnya gitu. Dan dia butuh apa ya? Ya seseorang atau apapun itu yang bisa bergerak di luar sistem. Di luar sistem itu. Nah, sama dalam film ini ya Batman-nya. Sama Batman kayak kita juga gak sih? Misalnya kita kayak tadi ya ada orang yang memang dalam hatinya itu baik banget. Iya. Dalam hatinya. Dan kita yakin banyak kok orang baik di luar sana. Tapi kita berada di lingkungan yang kurang baik gitu loh. Benar. Nah itu sekuat apapun kita berada di situ ya kita akan tercemari juga dengan lingkungan itu. Maka kita butuh sesuatu di luar lingkungan itu, di luar sistem itu yang bisa membackup kita untuk kita bisa menjadi baik gitu. Yep. Tapi nggak harus jadi Batman sih. Tapi nggak harus menjadi Batman. Jadi nggak harus mukulin penjahat malam-malam sendirian gitu, jangan juga. Walaupun prinsip Batman itu bagus sih, dia nggak mau ngebunuh dia. Iya, nggak mau ngebunuh. Makanya dia terakhir sama Ra's al Ghul di kereta itu kan gitu. I won't kill you, but I don't need to save you. Dia nggak mau ngebunuh, tapi dia nggak bakal nyelamatin. Dia nggak bakal nyelamatin. Udah. Okay. itu dia sih yang parah. Jadi nggak peduli kita matahin tangan kaki orang, yang penting kita jangan bunuh. Nggak itu ya teman-teman, nggak itu ya. Itu parah sih, Masya Allah. Jadi poin dari Batman Begins nih buat Bang Nain apa nih? Ya kalau pertama tadi tentang fear, tentang gimana kita mengatasi ketakutan. Nah di sini digambarkan ya memang itu harus butuh perjuangan ya. Karena banyak ketakutan justru muncul kan dari halusinasi kita doang. Yes. Bukan sesuatu yang real. Betul. Gitu. Ada sesuatu yang disebut unreasonable fear. Iya, itu dia. Ketakutan yang nggak beralasan gitu ya. Nah, jadi tentang gimana kita memanage rasa fear kita, rasa takut kita kan. Nah, Bruce Wayne itu akhirnya bisa
bisa ngendaliin itu, walaupun awalnya dia trauma banget sama kelelawar, dia trauma banget dengan kisah hidupnya, tapi justru dia akhirnya bisa mengatasi itulah gitu. Oh, kayaknya gue punya kunci nih. Ini kunci ketika teman-teman mau menghilangkan rasa takut yang gak beralasan, itu kuncinya ini nih. Kalau di bahasa Sunda ini tuh kayak gini. Ketika kita mau berbuat baik, itu mindset kita kumahangke weh. Itu kalau bahasa Sunda. Gimana ntar aja dah. Kalau kita mau berbuat baik ya. Yeah. Kalau kita mau berbuat buruk, engke kumahana. Nah itu kalau kita mau berbuat maksiat, mindset kita, kalau gue berbuat kayak gini gimana ya? Nah ini kayaknya bisa jadi kunci. Karena kan kita kadang suka gini bang, ketika kita mau berbuat baik orang, justru kita mikirnya, nanti gimana ya? Ntar gimana ya? Ntar orang bilang gue sok soleh, gue sok mustad, gitu, gue sok ini. Sebenarnya ya gimana ntar aja, wong ini kebaikan kok, gitu kan? Gitu. Berarti kita ngelakuin aja, ya guys. Nah ini bisa jadi kunci nih. Kita ubah mindset kita ketika kita mau berbuat baik, gimana ntar aja lah, respon orang kayak gimana terserah. Ketika kita mau berbuat maksiat, baru mindset kita ubah. Ntar gimana ya? Kalau gue judi, kalau gue bohong, kalau gue narkoba, kalau gue apapun itu yang berbentuk maksiat, kejahatan, kita mikirnya gimana ya ntar tiba-tiba gue mati, masa mau sih gue mati dalam keadaan itu? Benar. Itu yang pertama. Yang kedua ya bahwa tiap pilihan tuh ada konsekuensi. Tiap pilihan ada konsekuensi. Jadi waktu Bruce Wayne akhirnya mutusin dia bakal menjadi simbol yang bikin takut kriminal-kriminal di kota Gotham, di sisi lain dia harus ngambil konsekuensi. Kalau dia memang nggak mau identitas dia ketahuan, ya dia harus punya alibi kan. Yang walaupun dia nggak pengen, itu bukan sifat aslinya dia sebenarnya, tapi ya itu konsekuensi. Berarti tiap pilihan ada konsekuensi yang harus dijalani. Tiap pilihan pasti ada konsekuensi. Ya betul juga sih. Teman-teman juga bisa, apa nih pilihan lo apa? Lo mau jadi apa? Bayangkan konsekuensinya gitu loh. Lo mau ngapain? Lo mau bikin apapun, ya bayangin aja konsekuensinya seperti apa gitu, apa yang lo mau perbuat. Setiap pilihan ada konsekuensinya gitu teman-teman. Ada 3 yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bagaimana kita mengubah mindset kita untuk mengendalikan rasa takut kita. Yang kedua, bahwa setiap pilihan kita itu ada konsekuensinya. Dan yang ketiga, jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti ketika kita jatuh. Karena ketika kita jatuh, saat itulah kita belajar untuk bangkit kembali gitu loh. Ya, tapi ini belum beres loh. Belum beres. Ini kan baru sampai akhirnya dia sukses ngadapin problem pertamanya sebagai Batman kan. Nanti bakal berkelanjutan dan ada lagi yang bisa kita bisa kulik. Oh, berarti belum beres ya di sini. Belum beres. Jadi mau tahu keseruan selanjutnya, teman-teman sekalian bisa like, share, and komen apapun. Mungkin bisa, wah kayaknya film ini nih yang perlu diangkat. Hal apa yang bisa kita angkat di film ini, sesuatu yang bisa kita pelajari di film ini. Tentunya setiap hal bisa membuat kita upgrade kalau kita betul-betul memperhatikannya. Jangan saksikan. Jangan lupa saksikan terus video kita yang selanjutnya. Stay tune on Amazing People. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciao.